karena di riwayatnya itu dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim itu Ka'bah itu di lembah di bawah ya juga sering kena banjir. Jadi pas Nabi lahir itu selain nur Nabi Muhammad juga bintang-bintang dan bulan itu pada turun saking terangnya itu yang sekarang menjadi kota apa kayak Israel, Palestina, Lebanon, Suriah itu jaraknya kan berapa kilo itu kalau naik pesawat sekitar 1 jam itu orang-orang di Mekah itu bisa melihat gedung-gedung kekaisaran saking terangnya itu jarak segitu mungkin sekitar sini Surabaya itu kalau 1 jam pesawat saking terangnya. Wang sodaul iwanu bil madainil kisro. Terus juga bangunan tempat ibadah itu banyak yang hancur setelah Nabi lahir, yaitu wasakoto arba'u asyaro, ada 14 bangunan tempat ibadah orang kafir bangunan Mekah itu hancur setelah kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu lahir tidak hanya menghilangkan kemusyrikan secara rohani, tapi juga menghancurkan kemusyrikan atau kekafiran secara fisik. Secara fisik yaitu setelah Nabi lahir itu banyak bangunan tempat ibadah yang hancur. Di sini disebutkan ada 14 tempat ibadah yang istilahnya yang megah, tempat orang-orang musyrik itu tiba-tiba hancur. Itu yang disebut maulidunka nanti hufi toli'il kufri wabalun alaihim wa waba'u. Jadi Nabi SAW itu lahir untuk menghilangkan kemusyrikan secara rohani maupun fisik. Terus wahamadatin nironul ma'budatil mamalikil farisiyah. Setelah Nabi lahir yaitu api abadi yang di tanah Persia atau sekarang menjadi Iran. Itu ada api abadi yang nggak bisa padam, makanya dulu di Iran itu banyak sekali, hampir 90% itu menyembah api yang disebut api abadi. Tapi setelah Nabi lahir api itu tiba-tiba padam. Itu sejarahnya Iran. Iran itu memang punya peradaban lebih duluan daripada Arab. Jadi sejarahnya Iran. Makanya ada Salman Al-Farisi, itu seorang sahabat, jadi bahkan diakui sebagai Ahlul Bait oleh Rasulullah. Itu setelah dia masuk Islam, pendapat-pendapatnya itu semuanya diterima oleh Rasulullah karena Rasulullah tahu di Iran itu banyak melahirkan orang-orang pintar sampai dengan sekarang. Makanya negara di Teluk Arab yang berani nantang Amerika juga sampai sekarang Iran diembargo, perdagangan luar negeri di embargo, tapi selama puluhan tahun dan sampai sekarang diam-diam bisa membuat nuklir. Nah itu karena banyak orang-orang pintar, walaupun banyak yang dibunuh oleh orang-orang Israel. Sebenarnya tuh Iran tuh bahasanya bukan Arab yang udah campuran. Jadi waktu Iran masih Persia dulu banyak kekaisaran sama Irak juga, itu setelah dikuasai oleh Islam yang dipimpin oleh Sayyidina Umar, itu di situ dikuasai Islam, ada bahasa Arab masuk, jadi campur-campur bahasanya. Nah yang bahasa Arab asli ya Arab, Madinah, dan yang dekat-dekat situ. Kalau Iran sama Irak itu
kelihatannya kalau di TV kita sering lihat bahasanya Arab ya, tapi sebenarnya itu agak jauh, melencengnya agak jauh. Itu Arabnya itu Arab enggak murni. Dan untuk sejarah Irak, kalau Irak ya, jadi cucu Rasulullah yang bernama Sayyid Hussein. Sayyid Hussein itu bukan punya mbah. Kalau besarnya Nabi itu kan Abdullah bin Abbas. Itu cucu Rasulullah Sayyid Hussein itu kan mau ke Kufah di Irak. Kufah itu di Irak. Nah, pada zaman Rasulullah itu Irak itu disebut dengan tempat yang banyak fitnah, darul fitnah. Itu karena banyak fitnah selalu banyak prahara. Akhirnya setelah itu diperingatkan nggak boleh ke sono. Tapi Sayyid Hussein itu bilang kalau orang-orang di Iran itu mau menerima dia, mau membaik dia, dan mau menghormati, mau dimuliakan. Tapi setelah sampai sono terjadi keributan, terjadi huru-hara yang akhirnya Sayyid Hussein dibantai di Iran. Nah, sampai dengan waktu itu, setelah itu kan kepemimpinan Khalifah Ma'mun itu juga banyak membantai ulama. Sampai dengan Saddam Hussein. Makanya kalau yang nggak tahu, orang membela Saddam Hussein dilihat kalau orang yang kurang paham itu melihat konflik itu dicampurkan sama agama. Dan Saddam Hussein juga itu dari Syiah itu banyak membantai ulama. Dan sampai sekarang Irak menjadi negara yang berantakan, punya pemerintahan sendiri tapi disetir oleh Amerika. Nah, itu sejarahnya Irak dan Iran. Terus setelah Nabi lahir, itu di Mekah itu yang lembah-lembah atau yang ada lembah dataran yang rendah kayak ada danau atau air itu sebagian menjadi kering, nggak ada air, dan air berpindah ke dataran yang tadinya nggak ada air, dataran tinggi, gurun pasir itu menjadi ada air. Itu salah satu keajaiban sesuatu yang gaib setelah Rasulullah lahir. Wa kana mauliduhu sallallahu alaihi wasallam bil mawdi'il ma'rufi bil irabil makiyah wal baladil ladzi la yuqadu syajaruhu wala yuhtala hala. Jadi Rasulullah itu dilahirkan di kota Mekah. Tepatnya kalau yang sudah pernah ke sono pernah lihat perpustakaan di Mekah. Itu bagi para ahli sejarah yang sering meneliti. Jadi Rasulullah tepatnya lahir itu yang sekarang menjadi perpustakaan di Makkah. Rasulullah lahir di sana, terus lahir juga di daerah yang di situ ada larangan menebang pohon atau mencabut pohon atau membunuh binatang. Makanya orang haji itu dilarang kan, orang haji umrah atau membunuh binatang di sana. Tapi kalau sesuatu yang dilarang itu Allah banyak memberikan cobaan, kayak burung dara, kayak apa di sana. Kalau jalan aja kadang enggak, ini kan bisa ngijin saking banyaknya, itu cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tulifa fi ami waladatihi wa fi syahriha wa fi yaumiha alal aqwalil ulama'i marwiyah. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita semua. Kitab Al-Barjanji atau Rawi ini adalah satu-satunya kitab Madail bab riwayat Nabi yang paling bagus secara ilmu. Karena kitab ini dikarang oleh satu orang, yaitu Syekh Ja'far Al-Barjanji. Dia mengarang berdasarkan ilmu hadis. Kalau Sintub Duror itu hanya menyebut satu keyakinan. Contohnya, dia punya keyakinan bahwa Nabi lahir itu udah dihitan. Tapi kalau di Al-Barjanji itu ada riwayat, namanya riwayat itu ada khilaf, semua khilaf itu disebutkan.
Nah di sini tentang kelahiran Nabi umumnya kan tanggal 12 malam ya, 12 Rabiul Awal. Di sini oleh Syekh Ja'far Al-Barjanji disebutkan wahtulifa dan khilaf. Khilaf itu ada pendapat lain bahwa Nabi itu dilahirkan, kelahiran Nabi itu dihilafkan di tahunnya, fi ami, tahunnya dihilafkan, wafi syahri, dan bulannya juga dihilafkan, wafi yaumiha alal aqwalil ulama'il marwiyah. Jadi oleh sebagian ulama banyak yang berpendapat bahwa belum tentu Nabi lahir pada bulan Rabiul Awal atau tanggal 12. Jadi itu ada pernah pakar ilmu falak yang menghitung mundur dan ditemukan bahwa tanggal 12 Rabiul Awal itu bukan hari Senin, tapi warojihu annaha qabla fajri yaumil itsnaini tsani asyara syahri Rabiul Awali. Tapi yang diambil oleh ulama-ulama yang merojih, yaitu sebagian besar yang diambil adalah, kalau yang pendapat yang lain itu kan kecil, sebagian besar itu diambil yang kita kenal kelahiran Nabi, yaitu Qabaila Fajri Yaumi Itsnain, sebelum fajar hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi sebelum fajar itu, kalau jam 2 terlalu cepat, mungkin setengah 4, antara setengah 4 sampai jam 4 kurang 10 menit sebelum fajar hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, yaitu yang disebut dengan khilaf. Makanya ilmu itu tidak luput dari riwayat, dan riwayat itu tidak luput dari khilaf. Tapi apapun itu, mau Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal atau bukan, itu tidak akan mengurangi mulianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah mulia dilihat dari lidzatihi, dari zatnya, bukan dari lahirnya atau apa.